Persoalan utamanya adalah saat ini dan mungkin sejak dulu sebenarnya adalah apakah kita siap dengan keberagaman itu? Krisis itu dibutuhkan oleh siapapun. Kita kalau nggak ada krisis bingung malah. Oleh karena krisis itu diciptakan. Ya, jadi kalau misalkan dari Panino tadi bilang bahwasanya realitas dan imajinasi itu semakin tipis gitu ya. Berarti apakah bisa dibilang bahwa sebenarnya kalau tadi kita bahas tentang identitas terutama dari generasi ke generasi, ya sebenarnya identitas itu selalu majemuk, selalu banyak gitu. Cuma bedanya sekarang karena ada teknologinya, medianya, jadi kita menjadi semakin tahu atau identitas kemajemukan itu semakin terlihat saja sebenarnya. Dalam artian itu bukan hal yang baru juga. Ya, sebenarnya saya sepakat dengan itu, Pak. Ini bukan hal yang baru, cuman dengan ada teknologi media sosial itu menjadi semakin terhubung. Yang sebelumnya tidak bisa terhubung atau mungkin tidak mungkin terhubung karena berada di lintas waktu dan ruang yang berbeda. Ini kan menjadi terhubung gitu ya dengan adanya media sosial, sehingga kemudian seolah-olah menjadi suatu komunitas, suatu kelompok sosial tertentu. Nah, saya melihatnya di situ. Bahwa identitas itu memang mungkin beragam sejak dulu ada. The main problem atau persoalan utamanya adalah saat ini dan mungkin sejak dulu sebenarnya adalah apakah kita siap dengan keberagaman itu? Karena kita dengan adanya semakin mudah orang itu mengutarakan sesuatu melalui media itu kan semakin beragam. Nah, apakah kita siap dengan keberagaman itu? Nah, ini sebuah pertanyaan yang besar menurut saya. Tetapi saya mengambil langkah positifnya itu gini. Artinya sejak awal kita itu sudah disiapkan dengan keberagaman itu. Dengan media sosial yang berbeda, si A ngomong kayak gini, si B ngomong gitu tentang satu hal yang sama, komentarnya bisa banyak gitu. Kalau kamu nonton baca berita atau baca postingan itu kan yang rame sebenarnya justru baca komentarnya gitu kan. Komentar itu kadang-kadang kayak kapan hari yang sepak bola itu kan, Arab Saudi menang, terus kemudian komentar-komentar yang sifatnya religius gitu, mendukung kelompok Islam dan segala macam menjadi rame gitu kan, dan segala macam. Itu kan yang rame itu kan di komentarnya itu. Dan apakah kita siap untuk menghadapi sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan akan muncul? Nah, saya rasa generasi zaman sekarang itu memiliki kelebihan di sana. Kalau dulu mungkin tidak semerdeka sekarang dalam melontarkan pendapat ya. Nah, sekarang bisa dengan sangat mudah. Tapi pada sisi lain, dengan mudahnya melontarkan pendapat, lalu kemudian apakah si pelontar pendapat itu juga berpikir tentang konsekuensi dari apa yang dia sampaikan? Nah, ini dua hal yang lagi-lagi ambivalen gitu loh. Itu sih mungkin yang saya pikirkan ya. Jadi tadi dari penjelasan Pak Nino bahwasanya sekarang atau mungkin sebenarnya dari dulu itu sudah banyak pilihan identitas ya, keberagaman identitas yang sekarang mungkin semakin terhubung gitu dengan adanya teknologi media sosial. Sekarang kan problemnya apakah anak muda ini berani untuk mencoba identitas barunya gitu. Kadang-kadang kita ya sebagai anak muda gitu ya, ketika lahir dari keluarga tertentu kita sudah dibentuk identitas yang oleh keluarga kita. Kamu jadi anak itu yang seperti ini. Kemudian ketika dia sudah beranjak dewasa, dia menemukan identitas yang menurut dia cocok dengan dia, itu kelompok-kelompok tertentu yang cocok dengan dia. Tapi dia tidak punya cukup keberanian untuk mencoba hal itu, atau mungkin ada kekhawatiran untuk mencoba identitas baru yang sebenarnya dia lebih fit in gitu. Dari Pak Nino tanggapannya seperti apa melihat fenomena ini? Saya melihatnya gini, lebih pada apakah sesuatu itu, kalau kita ngomongin identitas itu, akan menjadi sesuatu yang akan bertahan sampai kamu atau seseorang itu meninggal gitu ya. Katakanlah kalau kita ngomongin jangka panjang, ataukah dia hanya identitas sesaat, dia ingin nyoba aja, lalu dia kemudian sebenarnya bukan itu. Nah, sebenarnya kalau saya cenderung melihatnya perlu melihat sesuatu itu lebih realistis gitu. Realistis artinya kalau misalnya memang banyak, ya realistis saja kalau itu banyak itu. Dan kemudian yang menyulitkan itu kan ketika ada tekanan gitu ya. Tekanan harus memilih gitu. Kamu pilih satu atau pilih dua, atau ini kan tekanan itu. Nah, yang menjadi konflik di internalnya, konflik interpersonalnya adalah informasi apa atau pengetahuan macam apa yang dia gunakan
untuk memutuskan sesuatu. Nah, ini kan tidak semua orang punya apa keistimewaan untuk semacam itu ya. Nah, ini menurut saya poin-poinnya di situ. Kalau kamu tadi bilang ya apakah takut mencoba atau takut ini, ya mungkin seseorang itu lebih nyaman berada di zona nyaman itu, zona aman itu, zona nyamannya, sehingga mungkin dia nggak mau keluar dari zona nyamannya itu. Ya itu nggak apa-apa, itu pilihan gitu. Tetapi apakah dengan kamu berada atau seseorang itu berada di zona nyaman, dia juga terbuka dengan adanya perbedaan, bahwa ada orang lain yang berada di zona nyaman yang lain. Nah, jadi kuncinya itu bukan pada identitas yang kita pilih atau seseorang pilih atau tidak, tetapi lebih pada apakah ketika seseorang memilih satu identitas, dia juga terbuka bahwa identitas yang lain itu juga melalui proses yang sama. Oke, jadi katakanlah kalau orang seperti heteronorma, heteroseksual gitu kan. Misalnya, apakah heteroseksual kan sebuah pilihan? Bahwa ada orang yang memilih untuk hidup secara homoseksual, itu kan juga pilihan juga. Nah, apakah dua kelompok ini bisa saling menghargai satu sama lain? Itu persoalan. Persoalan muncul ketika ada satu kelompok yang merasa bahwa kelompok yang lain itu, the others itu mengganggu mereka, mengganggu kestabilan ini. Ini kan persoalan itu. Jadi relasinya relasi kekuasaan munculnya. Iya, tadi kalau misalkan Pak Nino menyebut tentang relasi kuasa gitu, saya melihatnya, saya nggak tahu apakah ini mewakili generasi saya ya, tapi saya merasa kadang relasi kuasanya itu bukan tentang antar generasi yang sekarang. Ya mungkin itu ada itu, tapi saya melihat lebih ke generasi saya dan generasi sebelum saya, katakanlah orang tua saya gitu. Gimana perbedaan pendapat itu ada, dan mungkin untuk anak muda yang seusia saya yang mana masih katakanlah belum sepenuhnya lepas dari orang tua, keberanian untuk memilih identitas itu sangat diintervensi oleh orang tua gitu. Katakanlah kita ambil contoh gitu ya, banyak di kampus-kampus gitu kalau teman-teman mau mengakui, itu banyak sekali yang katakanlah di keluarga yang religius itu, yang taat beragama dan seterusnya. Tapi ketika merantau, dia merasa lebih nyaman menjadi dirinya sendiri yang katakanlah tidak sereligius ketika di rumah gitu. Nah, ini kan juga membuat seorang itu menjadi krisis gitu. Apakah dia akan tetap stay di identitas dia yang ketika merantau dia merasa lebih nyaman, atau dia harus berpura-pura gitu ketika pulang ke rumah harus bikin dengan keluarganya lagi? Saya melihatnya gini, saya melihatnya agak sedikit berbeda ya dari, ya itu mungkin iya. Tapi saya melihatnya gini, krisis itu dibutuhkan oleh siapapun. Kita kalau nggak ada krisis bingung malah. Oleh karena krisis itu diciptakan. Ya seperti tadi misalnya kalau seseorang berangkat dari keluarga yang religius, ketika dia merantau, inilah kesempatan buat dia untuk menciptakan krisis itu. Karena dia sudah tahu resikonya kan. Oh iya. Iya kan? Dia sudah tahu resikonya, sehingga dia ingin menjajal itu. Nah persoalannya adalah apakah bukan persoalan ya. Saya lebih melihat sebagai proses latihan menghadapi krisis itu membentuk dia yang seperti apa. Nah ini kan amat tergantung pada peer groupnya dia, kelompok sebayanya gitu. Apakah kelompok sebayanya memang mendukung atau tidak mendukung, atau justru menawarkan hal yang lain, itu kan hal yang berbeda lagi gitu. Tapi yang poinnya adalah remaja itu menciptakan krisis itu. Krisis itu dibutuhkan, bahkan mungkin eksperimen terhadap sesuatu yang mungkin akan dia hadapi kapan lagi kalau tidak pada masa itu. Nah ini yang kemudian, kamu tadi mengatakan bahwa ada semacam konflik ya antara generasi orang tua dengan anak muda zaman sekarang. Tapi kamu bayangkan ketika generasi yang sekarang anak muda berkonflik dengan orang tua, dia menjadi orang tua. Sementara orang tuanya mungkin sudah sangat terlalu tua lah, bahkan mungkin sudah tidak ada, dia harus berhadapan dengan generasi yang selanjutnya. Nah, yang saya tangkap adalah ada kekhawatiran bahwa anak muda itu, ya tadi kamu sempat menyinggung soal tidak mau menikah dan segala macamnya gitu, itu salah satu opsi yang mulai muncul dan berkembang di generasi anak muda, khususnya di kawasan urban perkotaan gitu ya. Mungkin karena mereka tahu konsekuensinya ini. Apakah ketika mereka menikah dan misalnya memiliki anak, itu mereka cukup siap untuk menghadapi diri mereka yang saat ini sedang menghadapi orang tua mereka. Apakah mereka cukup siap di situ? Persoalannya adalah, yang saya tangkap adalah, ini kan semakin pendek siklusnya. Kalau dulu mungkin ya dengan ada teknologi media sosial, itu kan siklusnya semakin pendek gitu. FOMO tadi kamu bilang. FOMO itu kan
hitungannya detik, menit gitu berubah gitu loh. Iya. Seorang itu update status kan hitungannya menit gitu. Dang. Kalau dulu mungkin perubahan itu kita dapat paling setiap hari gitu kan lewat apa misalnya katakanlah media konvensional gitu ya, koran atau televisi itu kan hitungannya mungkin hari atau mungkin bulan kita melihat perubahan-perubahan itu. Nah sekarang perubahan itu kita bisa saksikan dalam hitungan menit gitu. Jadi siklusnya ini semakin pendek. Nah saya nggak tahu, ya ini sebenarnya sebuah tantangan yang menurut saya dan juga peluang buat anak muda yang sekarang hidup di era sekarang. Kalau misalnya mereka ini bisa bertahan dengan situasi sosial semacam ini, ya mereka akan membentuk generasi yang selanjutnya akan seperti apa. Nah ini sih memang menurut saya yang menjadi apa ya bukan problematik ya, lebih pada apa dilematis lah. Saya melihatnya itu dilematis karena ya pada situ kamu berkonflik dengan orang tua kamu, tapi pada sisi lain kamu sudah membayangkan kalau saya punya anak atau generasi ini, saya akan mengalami hal yang sama lagi gitu loh. Jadi tadi kalau misalkan kita bahas tentang pernyataan Pak Nino, ada sebuah apa ya namanya krisis identitas dan konflik antar generasi itu, dan mungkin kedepannya akan ada lagi. Berarti apakah bisa dibilang bahwa sebenarnya krisis identitas itu suatu yang bersiklus gitu, dan mungkin akan terjadi lagi ke depannya? Maksudnya tidak hanya dialami oleh anak muda, mungkin usia Pak Nino pun juga sempat mengalami krisis identitas, atau memang ya itu satu fase saja gitu, jika melihat dari generasi ya gitu ya, kita melihat lebih dari lensa generasinya. Memang pencarian identitas itu amat bergantung pada apa ya, mencari sesuatu yang identik ya, artinya seseorang itu nyaman dengan identitas semacam itu. Ya nggak tahu ya, apakah mungkin generasi yang semakin tua itu juga memiliki krisis identitas? Karena misalnya salah satu contoh adalah riset tentang lansia gitu. Ini lansia ini kan juga mengalami krisisnya sendiri. Jadi setiap apa ya usia itu memiliki krisis yang berbeda-beda gitu loh. Kalau mungkin zaman sekarang usia saya mungkin konfliknya dengan anak muda gitu ya, generasi bawah. Tapi ketika usia sudah lansia kan krisisnya sudah ngomongin kematian gitu kan. Nanti saya matinya mau kayak gimana, mau mati ada yang, nah itu kan krisisnya sudah berbeda gitu. Nah, artinya saya kan melihat bahwa krisis identitas itu kan selalu ada seiring dengan bagaimana peran sosial atau status sosial seseorang di dalam masyarakat itu juga turut berubah gitu pada satu sisi. Tapi pada sisi lain juga ada tawaran. Tadi kita melihat ada media sosial membuka, oh ini ada kayak gini, oh ini kayak gitu, oh ini kayak gini. Kita menjadi semakin terbuka cakrawalannya tentang ada kehidupan yang berbeda, kehidupan yang lain. Dan apakah kita akan goyah untuk masuk ke kehidupan itu, tergoda untuk masuk ke identitas yang semacam itu, menjajal itu kan ya bergantung pada individu ini, apakah dia sudah cukup punya landasan yang kuat tentang prinsip hidup dia yang seperti apa. Itu sih. Nah, persoalannya prinsip hidup ini dikenalkan oleh siapa? Apakah sistem pendidikan kita memang mempersiapkan kita memiliki satu prinsip kehidupan tertentu? Ataukah sistem pendidikan kita ya sekedar kejar target aja, administrasi, birokrasi, sehingga pendidikan terhadap nilai ini dilupakan gitu. Berarti mungkin bisa dikatakan bahwa sebenarnya keberagaman identitas itu pasti ada dan krisis itu akan terjadi gitu. Tapi problemnya bukan kita milih yang mana, tapi mungkin lebih ke alasan mengapa kita mengidentifikasinya seperti itu, dan landasan kita untuk pada akhirnya membentuk identitas kita seperti ini atau seperti apa, Pak? Ya, jadi apa yang kita pilih itu itu penting. Tetapi menurut saya akan lebih menarik kalau kita menggali apa alasan kita memilih sesuatu itu. Mengapa kita memilih jalan yang itu? Mengapa kita memilih karakter yang macam ini? Alasannya apa? Dan kemudian alasannya kan juga ditentukan oleh konsekuensi dari pemilihan itu gitu loh. Jadi alasan itu tidak melulu di belakang, tapi kalau saya memilih ini nanti konsekuensinya gini, ada resiko yang harus saya ambil. Kalau saya memilih ini resikonya kayak gini, konsekuensinya semacam ini. Nah, ini kan menjadi bahan-bahan pertimbangan untuk mengambil itu. Nah, saat ini dengan adanya media sosial, pertimbangan itu menjadi semakin banyak. Kalau dulu preferensi kita sumber-sumbernya cuman ya orang-orang itu saja, buku-buku ini saja, dan itu sangat terbatas bergantung pada katakanlah kekuatan kapital kita gitu. Kalau sekarang kan ya informasi mengalir begitu saja, dan kita kadang-kadang nggak tahu bahwa informasi ini memang valid atau tidak. Tapi minimal informasi itu
masuk dan kemudian menjadi apa ya, bahan pertimbangan untuk menentukan sesuatu. Oke. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat bahwasanya krisis identitas itu sangat dimediasi oleh ya dunia maya sekarang gitu, dengan banyak pilihan, kemudian arus informasi yang begitu deras, dan mungkin seumuran saya dan teman-teman tuh ada sebuah yang saya katakan tadi, kebingungan, kemudian dengan keragaman identitas ini, apakah dari Pak Nino mungkin ada advice untuk teman-teman terutama dalam menghadapi krisis identitas yang sebenarnya pasti akan terjadi gitu? Kalau saya melihatnya gini ya, perlu mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri, potensimu apa? Kamu punya bakat apa? Punya minat di mana? Apakah bakatmu itu cocok sama minatmu? Kadang-kadang kita punya minat tapi kita nggak punya bakat gitu kan. Wah, saya pengen jadi penyanyi tapi kemudian ya suara saya pas-pasan gitu kan, nggak bisa juga gitu loh. Artinya kita juga perlu realistis juga. Yang lebih penting adalah menggali potensi dirinya, mengenali dirimu atau diri Anda itu punya potensi apa. Nah, ini yang menurut saya penting untuk bisa menentukan kedepannya kayak gimana. Karena kalau kita mendengarkan pilihan-pilihan yang ada, itu kan pilihan selalu menggiurkan ya. Yeah. Tapi apakah pilihan ini sesuai dengan potensimu? Nah, ini nanti dulu. Itu sih mungkin dari saya. Jadi kenali dirimu gitu mungkin. Yeah. Oke, jadi mungkin untuk ya teman-teman generasi sekarang yang sedang merasakan krisis identitas, mungkin tips dari Pak Nino, alih-alih ikut-ikutan, alih-alih FOMO gitu ya, dengan banyak keragaman di dunia maya, mungkin lebih baik kita coba mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Kita bakatnya apa, atau mungkin coba ya sesekali merenung lah ya untuk tahu kira-kira apa yang kita pengen di kehidupan kita dan juga masa depan kita, planningnya seperti apa. Oke, terima kasih Pak Nino untuk waktunya dan sharing-sharingnya, menarik sekali. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang udah menonton Kata Juta Nikah hari ini. Sampai jumpa di Kata Juta Nikah selanjutnya. Wajah, dan itu berkembang di handphoneku bunyi. Kena telepon. Nah, ya. Oh no, elangan.